Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dalam channel Rajo Dunia Mimpi, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan mimpi lautan. Nah, teman-teman sekalian mungkin pernah mengalaminya atau mungkin keluarganya, temannya seperti itu. Nah, kali ini kita akan memaparkan apa sebenarnya tafsir dari mimpi berkaitan dengan laut. Nah, namun jangan lupa teman-teman sekalian, tetap kami ingatkan untuk mari membangun channel ini, semoga terus bisa memberikan manfaat dan tentu bisa berkembang terus sampai tak terbatas seperti itu. Baik. Oh ya, berkaitan dengan mimpi, kita ingatkan kembali bahwa mimpi ini bisa berupa pertanda, petunjuk, ataupun peringatan. Jadi sangat penting sekali menurut kami bahwa untuk mengetahui mimpi atau tafsir dari mimpi kita, karena bisa disimpulkan bahwa semua mimpi itu mempunyai makna seperti itu. Nah, tinggal apakah makna tersebut berunsur baik atau berunsur buruk, ataupun memang hanya sekedar pengingat bahwa ada yang terjadi atau ada sesuatu yang terjadi pada tubuh kita seperti itu. Makanya kita bermimpi. Baik, kita langsung saja teman-teman sekalian, berkaitan dengan mimpi lautan. Ada beberapa tafsiran berkaitan dengan mimpi lautan. Nah, di mana sebenarnya ini tergantung dengan siapa yang bermimpi dan juga situasionalnya. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman, mimpi lautan yang tenang atau sudah mimpi lautan yang bergejolak seperti itu berbeda, atau mimpi lautan yang airnya keruh seperti itu atau airnya jernih. Nah, itu beda. Baik, mungkin kita ambil secara garis besarnya saja teman-teman ya. Nanti kalaupun memang ada yang berbeda, silakan di kolom komentar, nanti akan coba kami tafsirkan. Baik, kebanyakan dari mimpi lautan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak jelas. Contoh, ini teman-teman dalam berjuang, misal ya. Contoh, teman-teman ingin berkarya. Nah, jadi tentu kan tujuan kita untuk berkarir, contoh seperti itu ya. Contoh tujuan kita berkarir itu untuk hidup yang mapan, hidup yang lebih baik lagi, menghasilkan uang yang banyak seperti itu. Namun nyatanya atau yang akan kita hadapi ke depannya belum sampai ke situ. Jadi maksudnya apa yang kita harapkan belum bisa kita gapai dalam waktu dekat. Seperti itu. Nah, contoh ada seperti tes PNS. Nah, kita kan berharap kita lulus PNS kan. Namun kita bermimpi tentang lautan, di mana kita melihat bahwa lautan lagi bergejolak seperti itu. Nah, itu bertanda bahwa kemungkinan besar kita belum diberikan kepercayaan untuk lulus tes CPNS. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh saja. Intinya adalah bahwa apa yang kita harapkan belum bisa kita dapatkan dalam waktu dekat. Bukan dalam artian tidak bisa ya, tapi belum saatnya seperti itu. Nah, itu contoh dari harapan berkaitan dengan pekerjaan seperti itu. Namun jika ya itu tadi kalau kita situasi lautannya bergejolak dan juga mungkin sedikit keruh gitu kan. Namun berbeda dengan lautan yang dia tenang tapi keruh. Nah, tenangnya itu tidak terlalu tenang, tidak. Tapi maksudnya ya dia tidak bergejolak lah seperti itu. Tidak ada ombak yang besar-besar seperti itu. Nah, itu bisa berkaitan dengan rezeki juga sebenarnya. Namun bisa juga itu bertanda bahwa kita akan dapat penyakit juga bisa. Namun kemungkinan besar kita bisa mendapatkan rezeki. Maksudnya bertanda bahwa kita akan mendapatkan rezeki. Walaupun rizkinya ini walau alam ya, maksudnya apakah besar atau tidak, tapi mungkin kita bisa mendapatkan tambahan gaji, mendapatkan uang di jalan, atau kita dikasih orang seperti itu kan. Nah, itu salah satu rizki juga. Nah, ada juga mimpi tentang lautan ini berkaitan dengan tujuan kita bakal tercapai. Nah, ini sebaliknya lagi dari tadi yang pertama, yang ombaknya besar seperti itu kan. Nah, ini
Ada lagi jika kita atau kalian bermimpi berkaitan dengan menyeberangi lautan. Nah, kalian berhasil menyeberangi lautan itu pertanda bahwa tujuan akan tercapai atau harapan akan tercapai. Dicontohkan misal ya, kalian menyeberang lautan namun kalian mendapatkan hanya sebilah papan atau kalian hanya berenang seperti itu kan, ataupun dengan cara apapun itu dan kalian sampai ke seberang, nah itu bertanda kalian akan meraih tujuan kalian akan tercapai atau meraih harapan kalian itu bisa diwujudkan. Namun hal ini yang membedakan adalah di sini kalian untuk menyeberang itu menggunakan apa atau seperti apa. Nah, itulah perbedaannya. Contoh, kalau kalian menyeberangi menggunakan istilahnya itu tanpa menggunakan apa-apa ya, berenang seperti biasanya, nah itu berarti menandakan kalau kalian perlu ekstra usaha yang lebih gitu untuk mendapatkan tujuan kalian itu bisa tercapai atau harapan kalian itu bisa tercapai. Jadi contoh seperti kalian bekerja, nah itu kalian harus ekstra kerjanya supaya kerjaan kalian itu selesai. Atau kalian ingin mendapatkan uang lebih atau penghasilan lebih, berarti kalian harus ekstra. Yang kalian hanya mengandalkan pekerjaan saja, berarti kalian harus ekstra dengan membuat sampingan atau dan sebagainya. Contoh seperti itu ya. Jadi istilahnya adalah cara kalian sampai ke seberang itu menandakan bagaimana kalian menggapai atau harapan kalian itu terwujud. Seperti itu, paham ya? Jadi semakin kalian terlihat susah di mimpi itu, kalian untuk sampai ke seberang, berarti itu menandakan semakin sulitnya cara kalian menempuh harapan tersebut. Namun tetap bertanda bahwa kalian akan menggapainya. Hanya saja ya tadi, kalau caranya susah berarti kalian ada proses yang begitu rumit juga yang kalian harus lewati. Tapi kalau caranya gampang, misal kalian melewati menyeberang lautan tersebut menggunakan kapal, berarti kan lebih gampang ya. Nah, berarti kalau lebih gampang, berarti kalian lebih gampang juga untuk sampai ke seberang. Nah, itu juga memberikan perwujudan bahwa kalian lebih gampang juga untuk meraih impian itu. Nah, seperti itu. Baik, ada juga jika mimpi kalian itu malah kalian tenggelam. Nah, ada juga. Jadi kalian lautan tapi kalian tenggelam di lautan. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ini bisa bertanda bahwa kalian dalam masalah. Akan mendapatkan masalah atau sedang dalam masalah. Kenapa? Karena bertanda lautan yang luas itu bertanda sesuatu atau bertanda apa yang bisa deskripsikan atau bisa digambarkan itu seperti sebuah masalah yang rumit. Nah, itulah lautan. Jadi tidak terukur gitu. Jadi kalian butuh ekstra untuk menghadapinya. Istilahnya adalah bahwa kalian akan mendapatkan masalah yang cukup rumit. Nah, untuk penyelesaiannya itu balik lagi kepada kalian semuanya. Ini kalau kalian mimpi lautan dan tenggelam di lautan tersebut. Nah, tapi berbeda lagi jika lautan ini bukan laut, jadi sesuatu yang menyenangkan. Contoh, lautan ini bukan asin, bukan air laut seperti itu, tapi dia membuat kalian senang. Contoh misal yang terkadang kita bermimpi itu berbeda gitu. Kita mimpi kita tahu ini lautan, tapi kok airnya bukan lautan gitu, malah seperti madu misal gitu kan, berarti manis. Nah, jadi itu berbeda lagi. Nah, itu bertanda bahwa kalian itu disanjung-sanjung. Disanjung-sanjung kenapa? Karena itu gampang sekali pola ininya ya, pola pendeskripsiannya. Karena rasa manis itu bisa dibilang siapa sih yang tidak suka rasa manis seperti itu kan. Nah, namun lautan ini adalah sesuatu yang bisa dibilang misterius atau terkadang itu
tidak sesuai dengan yang kita gambarkan, apa ya, yang kita lihat seperti itu. Jadi di depan mungkin bisa manis, tapi kalau kita ke dalamnya lagi ternyata enggak. Nah, jadi kita tuh disanjung-sanjung, namun yang melakukan hal tersebut hanya kedok belaka. Jadi hati-hati juga. Seperti itu teman-teman. Nah, berkaitan lagi dengan mimpi lautan ini, ada juga yang tidak tentang apa ya, tidak menyeberang lautan dan tidak juga berkaitan dengan airnya, tidak berkaitan dengan air lautnya, namun berkaitan dengan pantai ada juga. Jadi bukan lautannya ya, tapi bisa gimana ya? Bukan dia lautan. Lautan kan tentu ada pantai lah gitu kan. Tapi tidak di konteksnya, tidak di lautan, namun di pantainya. Nah, ini adalah apa ya, mimpinya biasanya berkaitan dengan hanya sekedar kayak mimpi-mimpi yang bisa dibilang ya buat tidur lah seperti itu, atau mimpi karena rasa capek. Apalagi itu mimpinya kalian berlari-lari di atas pasir. Nah, itu biasanya terkadang yang saya tahu perwujudan kecapean kita. Jadi nanti itu bisa terasa kayak seperti lelah berjalan di atas pasir. Nah, itu sebenarnya kita memang lelah gitu. Jadi biasanya itu bisa lebih kepada permainan dari apa ya istilahnya itu ya, permainan dari otak menggambarkan bahwa situasi tubuh kita itu sedang ya sedang kelelahan juga gitu. Kadang kan nanti pada saat selesai kita berlari kita merasa lelah. Nah, begitu juga sebenarnya. Nah, tapi tetap kita tahu, harus dicatat teman-teman, balik lagi bahwa terkadang situasi pada saat kita bermimpi itu bisa merubah semua tafsir mimpi. Contoh tadi ya, contoh seperti yang sebenarnya kebanyakan adalah sesuatu yang apa ya, yang ketidakjelasan gitu kan. Tapi kalau dia berbeda kondisinya, situasinya, maka pasti akan berbeda juga penafsirannya. Maka yang saya sampaikan ini belum tentu mengena ke kalian, karena memang terkadang ya bisa jadi kalian mimpi lautan namun tidak coklat airnya, mungkin warnanya berwarna kuning dan sebagainya, itu berbeda lagi. Namun yang saya sampaikan ini hanyalah segaris besarnya saja. Maka dari itu kalau memang kalian bermimpi tentang lautan dan berbeda dari apa yang saya sampaikan di sini tentang konteksnya, maka kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jadi nanti bisa kita runut historinya itu, apa situasinya itu. Jadi nanti bisa kita lihat sebenarnya tafsir mimpinya itu lebih kemananya. Yang pasti adalah lautan itu berkaitan dengan sesuatu yang tidak pasti, terus yang misterius, sesuatu yang besar juga bisa, sesuatu yang tidak jelas juga bisa, seperti itu. Nah, apalagi ada juga mungkin ya, ini mungkin ada yang bermimpi di lautan dan terombang-ambing. Nah, ini mimpinya juga hampir seperti yang sebelum-sebelumnya, berkaitan dengan sesuatu yang tidak jelas. Karena apa ya istilahnya itu ya, penggambaran dari terombang-ambing itu adalah perwujudan dari sesuatu yang tidak jelas itu. Jadi lautan itu sudah menyatakan sesuatu yang tidak jelas, ditambah lagi situasinya itu kalian di atas kapal yang terombang-ambing, itu juga tidak jelas. Bisa itu berkaitan dengan putus cinta, kalian tersakiti, mungkin juga bisa memang kalian lagi ada masalah dan sebagainya. Jadi sungguh penggambaran yang memang sesuai dengan apa yang kalian mimpikan. Karena seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa terkadang mimpi itu teman-teman, itu adalah permainan dari dari otak kita. Jadi pada saat otak kita tidur, pada saat otak kita tidur itu secara alamiah kan kita pasti seperti istirahat gitu kan. Tapi otak kita tidak. Otak kita tetap, yang saya tahu nih ya, otak kita itu tetap berproses
Nah, di situ dia mempunyai karena dia berproses, jadi seperti yang saya tahu kan otak kita tuh ada memori seperti itu ya. Nah, jadi dia apa yang ada di dalamnya itu dia terwujud dalam bentuk mimpi. Nah, jadi kalau pada saat kita pada hari itu kecapean, bisa saja kita mimpi yang aneh-aneh pada malamnya. Karena apa? Karena perwujudan dari otak kita yang merespon bahwa tubuh kita itu capek. Makanya dia mengilustrasikan juga gitu, menggambarkan juga situasi seperti situasi yang bisa menggambarkan kecapean juga gitu. Jadi pada saat kita bangun ya udah kita lesu juga gitu karena memang kecapean gitu kan. Namun ya balik lagi saya bisa sampaikan bahwa intinya adalah walaupun itu bentuk dari kecapean mimpi kita, tetap itu intinya adalah mempunyai makna kan, mempunyai arti, mempunyai tafsiran. Bahwa ya itu tafsirannya adalah tubuh kita dalam kondisi kecapean. Istilahnya adalah oke, berarti kita kalau tubuh kita kecapean kita harus istirahat yang banyak, mengkonsumsi makanan yang bergizi kan seperti itu kan. Nah, itu kalau berkaitan dengan kecapean. Tapi kalau berkaitan dengan tafsiran yang dia mempunyai makna terkhusus gitu, mempunyai makna ya tafsiran mimpi sendiri, maka ya kita eh, harus paham di situ, harus menyadari, harus mengambil tindakan juga gitu kan. Kalau memang siapa tahu mimpi kita itu berkaitan dengan peringatan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang bermimpi tentang lautan dan dia malah ini ya apa hanyut hanyut terbenam seperti itu. Nah, ini juga bertanda yang buruk juga ya. Karena sesuatu yang eh sudah apa ya? Tadi kan sudah disampaikan bahwa lautan itu sesuatu yang misterius, sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang benar-benar apa ya istilahnya itu bisa dibilang sedikit buruk bisa. Namun balik lagi ya, lautnya itu seperti apa dulu gitu. Namun konteksnya pada saat bermimpi terbenam ini itu menandakan kalau kalian mengalami kekalahan dalam perjuangan, kalian mengalami ketidak apa ya istilahnya itu ketidaksuksesan atau tidak sukses, tidak berhasil, kegagalan, em, kalian kena tipu juga bisa dalam proses perjalanan hidup kalian atau dalam berbisnis. Kalian di sini juga untuk bisnis juga bisa mengalami apa bangkrut juga bisa karena terbenam itu menggambarkan bahwa kita kalah, kita di apa istilahnya itu ya, dikalahkan sama sesuatu yang di luar kendali kita. Entah itu karena memang kesalahan kalian, entah itu memang karena situasinya atau memang karena memang pesaing bisnis seperti itu kalau dalam bisnis. Nah, jadi intinya kalau kalau kalian terbenam di lautan berarti itu menandakan kalian kalah, kalian kalau usaha mungkin bangkrut walaupun tidak bangkrut-bangkrut banget. Istilahnya itu menurun kalah saing. Jadi kalau untuk yang terbenam seperti itu terus apa lagi ya kalau berkaitan dengan lautan itu? Intinya adalah coba nanti kalian kalau ada yang berkaitan dengan lautan yang belum disampaikan di sini kalian boleh tulis komen di bawah karena saya juga bingung. Takutnya kan berbeda dari yang kalian alami. Karena yang saya terpikirkan dengan saya itu sekarang itu yang saya sebutkan tadi. Tadi kan hanyut sudah, terbenam sudah, naik kapalnya sudah, melihat ombaknya juga sudah. Nah, tapi ini ya, ada juga misal nih kalau kalian bermimpi berkaitan dengan mendapatkan ikan di laut. Nah, ini rizki. Nah, saya pernah buat video di
saya pernah buat video yang sebelum-sebelumnya ya, saya lupa. Kalau nggak salah saya pernah buat videonya bahwa mendapatkan ikan itu adalah pertanda rizki. Nah, termasuk di lautan. Jadi mau itu di laut, mau itu di sawah, mau itu di mana itu untuk ikan itu bertanda kalian mendapatkan rizki. Jadi kalau untuk di laut itu berarti kalian mendapatkan rizki. Misal contoh banyak ikan yang terdampar, nah kalian ambil gitu kan, nah itu rizki. Atau kalian mancing di laut dan mendapatkan ikan juga itu adalah sebuah rizki. Jadi mau itu mancing, mau itu mendapatkan, mau itu apapun yang berkaitan dengan ikan itu kemungkinan besarnya adalah rizki, ya. Karena yang kami pahami berkaitan dengan ikan itu kemungkinan besarnya itu berkaitan mendapatkan rizki. Nah, untuk rizkinya seperti apa? Kalau yang kami ketahui biasanya rizkinya itu lebih berkaitan dengan uang. Kalau untuk ikan itu lebih ke uang, contoh kayak naik gaji, dikasih orang. Intinya itu duit tunai lah, uang tunai ya. Karena kan rizki kan kita bisa ketahui banyak ya, bisa istri hamil gitu kan rizki, atau kita dikasih sedekahan juga rizki, dikasih makan juga rizki, ya kan. Namun kalau ikan itu benar-benar lebih kepada uang yang kami ketahui ya, termasuk ikan, mendapatkan ikan di pantai. Oke, terus apa lagi yang berkaitan dengan lautan itu biasanya mimpinya badai. Ya, badai lautan. Nah, dari katanya saja dari kata badainya saja itu sebenarnya sudah sudah menandakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau mimpi badai di lautan, entah itu kalian di pinggir atau kalian di tengah. Jadi saya sih berharapnya kalian di pinggir ya, karena kalau di pinggir itu lebih bisa dikatakan kalian sudah tidak terlibat langsung. Tapi kalau udah di tengah-tengah laut ada badai gitu kan, nah ini berarti kalian ada sebuah masalah dan kalian terlibat langsung di dalamnya. Kalau di pinggir itu biasa dikatakan bahwa kalian mengetahui ada masalah besar tapi kalian hanya sekedar tahu saja. Atau kalian tidak terlibat. Contoh mungkin lebih konkret lagi aja ya. Kalau kalian bermimpi badainya itu di tengah-tengah laut, kalian berada di tengah laut, entah itu naik kapal atau dari sebuah pulau gitu ke tengah laut. Nah, ada badai yang sangat seram lah ya. Tahulah kalau badai di lautan seperti apa, ombak tinggi gitu kan. Angin kencang, petir, hujan dan sebagainya. Nah, itu berarti kalau kalian di tengah-tengah lautan, itu menandakan kalau kalian terlibat langsung dalam sebuah masalah yang besar. Ya walau alam apakah kalian juga akan terjerumus atau kalian nanti seperti apa ya walau alam, tapi itu akan menggeret kalian. Contoh kalau dalam sebuah tempat kerja gitu ada rekan kita yang korupsi atau KKN, maka kalian akan terlibat di situ. Terlibat dalam artian kalian bisa kena dampaknya, kalian juga bisa ditarik, kalian juga bisa mungkin dia dikenakan sanksi, kalian juga bisa dikenakan sanksi. Istilahnya itu benar-benar kalian akan terlibat langsung di dalam situ. Jadi kalau memang hal tersebut bisa membuat eh, teman kalian itu diturunkan, kalian juga bisa diturunkan. Kalau memang istilahnya itu ada terlibat langsung lah, paham lah ya teman-teman ya. Kalau istilahnya itu kalian bisa terlibat langsung, entah itu kalian juga dikasih sanksi ataupun enggak itu ya walau alam, tapi kalian terlibat langsung dalam permasalahan yang besar itu. Nah, kalau di pinggir beda lagi. Kalau di pinggir, kalau di pantainya gitu kan kalian melihat di sana di depan, wah terjadi badai ini di laut gitu kan, di tengah laut tuh. Atau lagi kalian melihat di lautan terjadi badai gitu kan, hujan gede, terus ada petir-petirnya juga, terus gimana sih penggambaran dari badai kan paham lah ya. Nah,
Tapi kalian di pinggir lautnya gitu kan, di pantainya. Nah, itu berarti menandakan kalian tidak terlibat langsung. Ya tidak terlibat langsung, contoh. em, ada sebuah masalah besar di kantor gitu kan. Nah, itu mungkin tapi beda, mungkin beda departemen kalian atau beda divisi gitu kan. Tapi kalian melihat gitu, oh terjadi huru-hara besar sekali nih gitu kan di divisi ini gitu kan. Kalian melihatnya, kalian menyaksikannya. Atau mungkin dalam keluarga juga bisa. Contoh terjadi masalah besar keluarga saudara gitu kan. Kalian kan juga bagian dari keluarga itu gitu kan. Tapi kan beda-beda. Jadi kalian punya saudara, nah atau mungkin kalian tinggal satu rumah dengan saudara gitu kan. Nah, saudara sudah menikah gitu kan, kalian juga sudah menikah tapi tinggal di satu rumah kan ada juga gitu seperti itu. Nah, mereka terjadi masalah besar gitu. Nah, kalian melihat kayak gitu. Tidak terlibat langsung kalian tapi kalian ada di situ gitu. Nah, itu perbedaan kalau em, bermimpi kalian melihat badai dan kalian ada di tengah-tengah laut dengan kalian melihat badai dan kalian ada di pinggir laut. Terus biasanya berkaitan dengan apa lagi ya? Kalau lautan itu tsunami. Nah, teman-teman kalau untuk tsunami ini yang sepengetahuan kami ini bisa bertanda rizki sebenarnya. Walaupun dia bentuknya bencana ya, tapi yang sepengetahuan kami adalah bisa bertanda rizki juga atau juga bisa bertanda musibah juga. Musibahnya ya berkaitan dengan ini sih, apa tidak berkaitan dengan apa meninggal gitu enggak, tapi musibahnya ini lebih kepada kerugian, fitnah juga bisa. Namun sebenarnya kalau sepengetahuan kami juga sebenarnya ini juga bertanda rezeki juga ada, karena yang kami dapatkan pengalaman maksudnya itu malah kalau kita tsunami itu risky. Walaupun dengan ini ya, walaupun dengan apa paradigmanya itu jelek gitu kan tsunami, tapi ya ini sebenarnya sih berkaitan lagi dengan situasi dan kondisi tsunaminya sendiri. Jadi kalau yang kami pahami kalau kondisinya itu adalah kita sendiri yang mengalaminya, tidak ada orang lain, kita yang kena tsunaminya itu rizki biasanya. Tapi kalau ada orang lain di situ, nah ini bisa bertanda musibah, bisa bertanda masalah. Em, Bisa bertanda masalah tapi bukan, tidak berkaitan dengan nyawa ya. Pokoknya tidak, ini musibah tapi tidak berkaitan dengan nyawa. Yang musibah di sini kan bisa berupa fitnah, bisa berupa kecelakaan, permusuhan, perpecahan, itu juga musibah kan, tapi tidak berkaitan dengan nyawa. Contoh kematian gitu. Tidak, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, karena biasa musibah nggak jauh dari situ. Hanya kami di sini menjelaskan bahwa kemungkinannya tidak. Tapi walau alam bisa sahwab, bisa wallahu alam bisa, kita tidak bisa memastikan berkaitan dengan nyawa seperti itu, tidak. Ini kan hanya tafsiran saja. Oke teman-teman sekalian, apalagi intinya kalau memang ada yang di luar dari pemaparan kami silakan tulis di kolom komentar, ataupun ada yang sama tapi mau minta lebih jelas lagi boleh silakan, karena memang em, sebenarnya harus seperti apa ya, tafsiran itu sebenarnya harusnya lebih seperti kayak face to face gitu kan, tapi tidak mungkin karena em, keterbatasan kita gitu kan, kecuali nanti kalau memang hal ini juga terus channel ini terus berkembang, mungkin kita akan adakan forum seperti itu, bisa jadi langsung face to face. Istilahnya itu bisa melalui forum ya, kan sekarang sudah canggih, bisa live dan sebagainya gitu kan, namun saat ini kan belum memungkinkan. Jadi maka dari itu teman-teman sekalian, jika memang ada yang perlu ditanyakan silakan. Jika kalian masih bingung juga silakan tanyakan. Jika memang ada kesalahan saya minta maaf. Dan juga ini hanya tafsir dan ini tafsirnya versi kami. Jadi jika ada yang lebih baik lagi silakan kalian cari referensi yang lain.
Karena semakin besar, semakin semakin banyak, semakin bagus kan, seperti itu. Karena ilmu juga. Dan tentunya balik lagi kami ingatkan bahwa ambil makna yang baik saja. Kalau yang buruk kalian berserah kepada Allah, kepada Tuhan. Jangan putus asa, yakin positive thinking saja seperti itu. Karena kita punya Tuhan, penguasa segalanya gitu ya. Paham ya? Oke, teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan ya. Itu adalah tanda terima kasih kalian kepada kami dalam memberikan tafsiran. Insya Allah bermanfaat. Oke teman-teman, demikian untuk penafsiran kali ini. Next, kalaupun memang ada request silakan juga untuk ditafsirkan apa saja kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.